Saat musim hujan tiba, kadang gorengan pun tidak laku karena terkena air hujan, dan takut untuk pulang karena tidak membawa uang. Dalam himpitan ekonomi tersebut, saya hampir putus asa dan berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah. Bahkan, saya sangat takut dan malu ketika saya ingin mendaftar menjadi tentara. Jangankan baju, sepatu yang layak saja saya tidak punya. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya dinyatakan lulus dan masuk menjadi tentara melalui jalur bintara bulan. Ini adalah kisah haru perjalanan dan perjuangan hidup seorang pemuda asal Patih, Jawa Tengah, yang bernama Anda Lugas Dinata, seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan 1 atau Sertu. Kisah pahit perjalanan hidupnya ini diungkapkannya saat membacakan ucapan terima kasih di depan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan seluruh tamu undangan yang hadir pada acara wisuda mahasiswa program Diploma 4, Angkatan Ketiga, tahun 2018 hingga 2022, Politeknik Angkatan Darat, Poltekat, Kodiklatat, pada Kamis, 3 Februari 2022. Di depan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan seluruh tamu undangan, Lugas pun mengungkapkan rasa syukur atas apa yang diraihnya saat ini, yang tidak pernah terpikir olehnya, mengingat betapa pahitnya kisah perjuangan hidupnya sebelum menjadi seorang tentara. Apalagi semenjak ditinggal pergi sang ayah untuk selama-lamanya saat masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Mohon izin Bapak, bagi saya pribadi, ini adalah kehormatan dalam hidup saya. Mengingat saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya telah meninggal pada saat saya kelas 1 SMK. Sejak saat itu, sebagai yang sulung di antara saudara-saudaranya, ia mengambil alih tugas sang ayah sebagai tulang punggung keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya, setiap hari sepulang sekolah, ia berjualan gorengan hingga tengah malam, dilanjutkan menjadi kuli panggul di pasar hingga subuh hari, demi niat untuk menambah pundi-pundi rejeki untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, di tengah himpitan ekonomi yang kian terasa setelah kepergian sang ayah untuk selamanya. Yang lebih menyedihkan lagi, saat musim hujan datang, terkadang dagangannya pun tidak laku karena terkena air hujan, sehingga ia takut untuk pulang ke rumah karena tidak membawa uang. Saat musim hujan tiba, kadang gorengan pun tidak laku karena terkena air hujan, dan takut untuk pulang karena tidak membawa uang. Dalam himpitan ekonomi tersebut, saya hampir putus asa dan berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mungkin jika saya sekolah akan tambah menghabiskan biaya dan merasa kasihan dengan ibu saya. Tetapi saya kembali berpikir dan menguatkan tekad. Namun dalam kondisi himpitan ekonomi keluarganya yang demikian memprihatinkan, ia kembali berpikir dan bertekad bahwa ia tidak boleh menyerah dengan keadaan, dan akan terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses, demi bisa membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Dan tekadnya itu pun semakin bertambah kuat seiring mendengar berbagai cemoohan terhadap keluarganya. Hingga pada suatu ketika, atas ajakan sang sahabat, ia pun mencoba untuk mendaftar menjadi tentara, melalui jalur rekrutmen bintara unggulan di TNI AD, meskipun awalnya ia sempat merasa takut dan malu, mengingat bagaimana kondisi ekonomi keluarganya. Karena tidak ingin membebani sang ibu, ia pun mendaftar secara diam-diam dengan menggadaikan motor yang selama ini digunakannya untuk berjualan gorengan, guna mencukupi kebutuhan keluarganya selama ia mengikuti seleksi.
hingga pada akhirnya, semua jerih payahnya pun tidaklah sia-sia. Tuhan Yang Maha Esa menjawab doa anak yatim itu, dan ia pun dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan prajurit TNI saat itu. Bahkan, saya sangat takut dan malu ketika saya ingin mendaftar menjadi tentara. Jangankan baju, sepatu yang layak saja saya tidak punya. Karena tidak ingin membebani ibu saya, akhirnya saya putuskan mendaftar secara diam-diam dengan menggadaikan motor yang saya pakai untuk berjualan, untuk menutupi kebutuhan keluarga saya selama mendaftar. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya dinyatakan lulus dan masuk menjadi tentara melalui jalur bintara unggulan. Mendengar ungkapan hati yang disampaikan oleh Sertu Lugas ini, sontak membuat tidak sedikit tamu undangan yang hadir saat itu, larut dalam keharuan hingga meneteskan air mata. Bahkan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun tidak luput dari suasana haru saat itu, hingga beliau sampai ikut meneteskan air mata, yang membuat sang Jenderal Bintang 4 itu pun beranjak dari tempat duduknya dan menemui Sertu Lugas untuk memberikan ucapan selamat. Dan tanpa diduga, beliau langsung memeluk sang prajurit itu, sebagai ungkapan rasa haru sekaligus bangga atas perjuangan dan kesuksesan yang telah diraihnya saat ini. Selain itu, hal tersebut mengingatkan sang Jenderal Bintang 4 itu, akan masa lalunya, yang menjalani pahitnya kehidupan bersama sang ibu dan saudara-saudaranya, setelah ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya. Pada saat Sertu Lugas itu menyampaikan itu, saya pun meneteskan air mata. Saya ingat masa lalu waktu saya ditinggal oleh orang tua, dan memang ini merupakan suatu perjuangan. Saya yakin bahwa kalau kita bekerja keras, kita berbuat baik sesama manusia, dan terutama kita harus sayang kepada ibu kita, insya Allah pasti akan berhasil. Semangat pantang menyerah dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap cobaan hidup, serta rasa tanggung jawab seorang anak yang menunjukkan baktinya kepada orang tua, yang ditunjukkan oleh Sertu Lugas ini, patut menjadi contoh dan motivasi hidup bagi kita semua. Seperti apa cerita haru perjalanan dan perjuangan hidup dari seorang prajurit bernama Sertu Lugas Dinata ini, berikut sepenggal kisahnya. Melansir dari channel YouTube Penerangan Poltekkad dengan judul Tukang Gorengan Jadi Tentara, Bang Wawan Podcast, Sertu Lugas menceritakan secara singkat bagaimana serangkaian kisah pahit yang telah dia jalani sebelum menjadi tentara. Sertu Lugas mengisahkan, pada suatu waktu ia didatangi oleh sahabatnya yang kebetulan satu sekolah dengannya, dan juga sering ikut bersantai di tempatnya berjualan gorengan, yang belakangan diketahui bernama Ilham Mulyanto. Saat itu Ilham berniat mengajaknya untuk bersama-sama mendaftar tentara. Mendengar ajakan tersebut, Lugas pun terkejut dan langsung menolak ajakan itu. Karena menurutnya, bisa menyelesaikan sekolahnya saja ia sudah bersyukur. Bagaimana mungkin ia berpikir untuk mendaftar tentara? Karena pikirnya saat itu, untuk mendaftar tentara tentunya akan memakan banyak biaya. Baginya saat ini, bagaimana ia fokus menjalani pekerjaannya yang sudah ada, yang penting baginya bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan ibu dan adik-adiknya untuk saat ini maupun ke depannya, mengingat adik-adiknya masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Dulu saya diajak teman saya, kebetulan teman sekolah juga. Waktu itu sering nongkrong ke tempat saya karena mungkin saya jualan di situ, karena kita namanya teman, dia suka nongkrong situ, beli gorengan di situ, nawari lah.
ayo kita daftar. Daftar apa? Daftar tentara. Saya udah kaget duluan. Enggak wis, saya enggak minder. Pesimis berarti ya, udah minder ya. Minder saya sekolah saja lulus, alhamdulillah. Apalagi mau daftar tentara, udah saya kerja seadanya saja. Yang penting dapat mencukupi keluarga sama untuk bisa ke depannya. Namun sang sahabat terus memberi motivasi kepadanya bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba, apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya dan kebetulan untuk rekrutmen TNI tersebut, ada yang khusus untuk lulusan SMK yaitu melalui jalur Bintara Unggulan, di mana hal itu sesuai dengan tingkat pendidikan mereka berdua. Mendengar hal itu, akhirnya Lugas pun tertarik untuk mencoba mendaftar, dan mereka berdua pun menuju ke lokasi pendaftaran untuk melihat semua persyaratan. Gak apa-apa, coba aja dulu. Ini ada kok tawaran bagus. Apalagi kita di SMK ini ada unggulan. Unggulan apa ini? Unggulan SMK. Oh, yos ayo ikut coba lihat. Ketika mengetahui persyaratan dan ternyata jurusan mereka masuk dalam daftar persyaratan itu, maka ia pun tertarik untuk mendaftar. Lugas pun mendaftar di Kodam 4 Diponegoro sesuai dengan wilayah domisilinya. Namun hal itu ia lakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan sang ibu karena tidak ingin menambah beban sang ibu. Saya daftar secara mungkin ya, kalau ada waktu senggang saya isi pendaftarannya, saya lihat, saya foto, saya isi mulai dari mengurus misalnya SKCK dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya minta surat kompetensi di sekolah. Kebetulan dari sekolah, yakin ini siap, yakin karena mungkin tidak ada salahnya. Singkat cerita, setelah melewati beberapa tahapan seleksi, ternyata Lugas dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Jakarta. Di tengah kebahagiaannya karena berhasil lolos dalam seleksi daerah di Kodam 4 Diponegoro dan akan melanjutkan seleksi tingkat pusat di Jakarta, namun ada satu hal yang membuat hatinya merasa sedih, karena ternyata Ilham, sahabatnya yang mengajaknya saat itu untuk mendaftar TNI, tidak lulus dalam seleksi tersebut. Alhamdulillah, karena mungkin memang Tuhan berkehendaknya di situ, saya lolos lagi ke tahap pusat. Tapi teman saya ngajak saya gagal. Saat hendak mengikuti tahapan seleksi tingkat pusat di Jakarta, Lugas merasa minder melihat kondisi sepatunya yang sudah tidak layak pakai, maka ia pun memberanikan diri untuk meminjam sepatu milik Ilham untuk dipakainya saat mengikuti seleksi di Jakarta nanti, karena menurut Lugas dengan melihat kondisi sepatunya yang tidak layak pakai, ia merasa minder untuk memakainya saat di Jakarta nanti. Dan sang sahabat pun meminjamkan sepatu miliknya itu kepada Lugas. Saya tanya sama teman saya, apakah boleh sekiranya saya minjem sepatu atau mungkin bajunya, karena saya tahu sendiri dengan pakaian saya yang seperti ini, saya kayak nggak pantas, nggak pede kalau di Jakarta itu. Meski hendak mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta, Lugas tetap merahasiakan hal itu kepada sang ibu. Kepada sang ibu, ia pun meminta izin dengan alasan untuk mendaftar kerja di Jakarta dengan harapan jika ia diterima kerja, mungkin kelak ia bisa merubah nasib mereka sekeluarga. Mendengar hal itu, sang ibu pun merestui niat baik sang anak. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta, otomatis kan saya berjualan off. Yes. Tidak berjualan karena saya full di sana. Ibu setuju akhirnya. Nah, waktu itu saya berpikir gimana caranya saya berangkat, tetapi tidak membuat pikiran ibu saya. Akhirnya waktu itu saya bilangnya saya ingin daftar kerja di Jakarta. Mungkin kalau misalnya rezeki saya bisa merubah nasib Bu di sana.
Meski bahagia karena dirinya dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta dan telah mendapatkan izin dari sang ibu, namun satu hal yang membebani pikirannya saat itu, yaitu bagaimana dengan kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya, selama ia berada di Jakarta nanti. Sedangkan selama itu tentunya ia berhenti bekerja, dan sudah pasti tidak akan ada lagi penghasilan yang biasa ia dapatkan setiap harinya dari berjualan gorengan. Sementara di sisi lain, untuk kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya setiap harinya selalu ada. Ia pun memutar otaknya untuk mencari cara bagaimana selama ia di Jakarta nanti, kebutuhan ibu dan adik-adiknya terpenuhi, sehingga ia tidak membebani pikiran sang ibu. Akhirnya satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah dengan menggadaikan motor yang biasa dipakainya untuk berjualan gorengan. Uang gadaian motor itu pun diserahkannya kepada sang ibu untuk keperluan selama dirinya di Jakarta, dan ia berpesan kepada sang ibu bahwa akan mengirimkan uang untuk tambahan jika ia diterima bekerja. Tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya daftar kerja, ibu ini kebutuhannya gimana selama saya di Jakarta. Akhirnya mau nggak mau motor yang saya pakai untuk jualan itu sementara saya berikan dulu, jual dulu. Bu, ini ada uang, ini tak bilang ini buat ibu, buat kebutuhan ibu, kebutuhan adik. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah gajian, saya tambah. Setelah sampai di Jakarta, ternyata masalah yang dihadapi oleh Lugas tidak sampai di situ saja. Mengetahui proses seleksi akan berlangsung sekitar 1 bulan dan selama itu semua handphone para peserta seleksi akan disita oleh panitia, Lugas pun merasa bingung, karena sebagai anak tertua, ia bertanggung jawab terhadap ibu dan adik-adiknya. Dengan putusnya komunikasi selama 1 bulan tentunya akan sangat meresahkan hatinya, karena ia tidak bisa mengetahui kabar ibu dan adik-adiknya serta bagaimana dengan kebutuhan mereka di sana selama ia di Jakarta. Selain itu, satu hal lain yang menjadi beban pikirannya ketika itu, yakni bagaimana nanti ia pulang dari Jakarta ke kampung halamannya, seandainya ia tidak lulus dalam seleksi tersebut, mengingat dirinya sama sekali tidak tahu menau tentang Jakarta, ditambah lagi dirinya tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya pulang nanti. Untuk mengantisipasi hal itu, akhirnya Lugas pun memberanikan diri meminjam uang kepada rekannya sesama peserta seleksi yang berasal dari daerah yang sama, untuk meminjam uang. Dan ia berjanji akan menggantinya saat tiba di kampung nanti. Bahkan untuk meyakinkan rekannya tersebut, Lugas sampai menunjukkan KTP-nya. Saya ke sana, HP off. Saya sudah berpikir, apalagi saya anak pertama, ibu saya butuh untuk biaya untuk adik saya dan kebutuhan sehari-hari. Saya sudah berpikir ini pasti marah, pasti marah. Dan saya lebih condong berpikir kalau misalnya saya gagal, saya pulang lewat apa, lewat mana? Karena nggak pernah sama sekali ke Jakarta dan bentuknya Jakarta saya tidak pernah, tidak tahu. Saya cuma takut nanti pulangnya gimana. Iya. Karena memang kan nggak pernah sama sekali ke Jakarta. Sampai ada teman satu daerah, sama-sama satu daerah. Saya tanya, Mas, asli mana? Oh, asli Pati. Oh, sama gitu Mas. Mas, mohon maaf kalau misalnya boleh nggak saya pinjam uangnya Mas? Rumah saya di sini. Kalau misalnya Mas nggak percaya, ini KTP saya. Saya takut misalnya nggak masuk, nggak bisa pulang. Nggak apa-apa, wes saya pulang. Yang penting saya bisa pulang nyampe rumah. Namun siapa menyangka, nasib baik berpihak kepada sang anak yatim itu. Di antara sekian banyak peserta yang mengikuti seleksi saat itu, namanya masuk di antara para peserta seleksi yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD jalur unggulan saat itu. Mengetahui dirinya dinyatakan lulus, Lugas pun seakan tak percaya bahwa dia yang hanyalah anak yatim dari keluarga tidak mampu,
yang bekerja sebagai penjual gorengan dan kuli panggul pasar, bisa lulus dalam seleksi tersebut. Ia pun berniat menyampaikan kabar gembira tersebut kepada sang ibu, setelah semua alat komunikasi mereka dikembalikan oleh panitia. Namun, ia bingung bagaimana menyampaikan berita kelulusannya itu kepada sang ibu, yang sejak awal tidak tahu menahu tentang hal itu. Lugas pun mencoba menghubungi sang ibu. Meski awalnya sang ibu memarahinya karena merasa khawatir sebab selama sebulan tidak bisa dihubungi dan memberikan kabar. Lugas pun memohon maaf kepada sang ibu bahwa selama ini tanpa sepengetahuan sang ibu, dirinya mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan TNI, dan saat ini dia dinyatakan lulus. Mendengar hal itu, sang ibu hanya terdiam, hening beberapa saat. Lugas pun tidak tahu apakah sang ibu menangis atau hanya terdiam saja. Ia pun menyampaikan kepada sang ibu bahwa ia akan mengikuti pendidikan di Bandung selama 5 bulan, dan memohon doa restu dari sang ibu, agar pendidikannya berjalan lancar sampai pelantikan nanti. Alhamdulillah, dari sekian banyak orang, saya dinyatakan diterima, dan disitulah HP dikembalikan. HP dikembalikan, disitulah saya mau ngabari ibu saya ini gimana? Diberikan lagi ya? Diberikan lagi gimana? Udah air mata udah nggak bisa ditahan. Akhirnya saya telepon ibu. Disitulah udah marah. Kamu di mana? Kamu kok nggak pernah hubungi ibu? Durhaka kamu. Oh, udah. Waduh, mohon maaf Bu. Saya selama ini nggak pernah bilang, nggak pernah cerita. Alhamdulillah. Sekarang saya diterima jadi tentara. Saya sekarang mau pendidikan 5 bulan di Bandung. Mohon restunya ibu, semoga saya bisa lulus, bisa jadi tentara. Langsung di situ suara hening. Saya nggak tahu ibu saya nangis ngapain atau ya. Melihat banyak rekan-rekannya yang didampingi orang tua saat pengumuman kelulusan tersebut, ia pun meneteskan air mata, mengenang sang ayah yang telah tiada. Karena apa yang dicapainya saat ini, tidak lepas dari nasihat dan wejangan sang ayah selama masih bersama mereka. Ia pun berharap, kiranya keberhasilannya ini bisa membuat bangga sang ayah yang telah beristirahat dengan tenang bersama sang Halik, serta bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya nanti, bahwa kita bisa berhasil tanpa harus bergantung pada orang tua. Setelah dinyatakan lulus, Lugas pun mengikuti pendidikan di Bandung selama 5 bulan. Selama 5 bulan melaksanakan pendidikan, pada saat ada waktu kunjungan keluarga, Lugas pun tidak pernah dikunjungi oleh sang ibu. Meski merasa sedih saat melihat rekan-rekannya yang lain dikunjungi oleh orang tua maupun sanak keluarganya, namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati, karena ia pun mengerti dan paham dengan keadaan ekonomi keluarganya, ditambah lagi jarak yang cukup jauh yang pastinya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Hingga pada saat tiba waktunya pelantikan, tanpa sepengetahuannya, ternyata sang ibu bersama adik-adiknya datang di acara tersebut. Sontak hal itu membuatnya sangat terkejut dan bahagia, karena di hari yang bahagia itu, ia bisa berkumpul bersama keluarganya. Dan dengan keberhasilannya itu, ia telah membuktikan kepada orang-orang yang selama ini mencemoohnya karena kondisi ekonomi keluarganya. Kini pemuda yang dulunya tidak pernah bermimpi untuk bisa kuliah, justru menjadi lulusan terbaik saat diwisuda, dan mendapatkan kesempatan untuk bersalaman langsung dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bahkan sampai mendapatkan pelukan dari orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat, sebagai wujud rasa bangga atas perjuangan dan prestasi yang diraihnya.